Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Pergi Saputra dari 1243 SMA 57. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan tentang peran-peran tokoh kemerdekaan pasca kemerdekaan Indonesia. Saya mengambil peran yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pada masa kemerdekaan Indonesia setelah pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta menyambut dengan antusias berita baik tersebut dengan mengirim ucapan selamat melalui telegram kepada Soekarno-Hatta 2 hari setelah Indonesia merdeka. Dan beliau menyatakan sikap dan kedudukan Yogyakarta di wilayah Republik Indonesia melalui maklumat 5 September 1945, yang mana kedudukan daerah istimewa Yogyakarta pada saat itu adalah merupakan daerah istimewa dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai kepala daerah istimewa Yogyakarta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun perjuangan dan peranan Sultan Hamengkubuwono IX tidak berhenti sampai di sana, karena kemerdekaan ini dinilai oleh Belanda adalah kemerdekaan hasil buatan Jepang. Oleh karena itu, Belanda berusaha mengambil alih kembali wilayah Republik Indonesia serta menjadikan beberapa negara bagian di dalam wilayah kerajaan Belanda. Sultan Hamengkubuwono IX mempersiapkan pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta dengan sangat baik agar roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya ketika Jakarta jatuh dan tidak lagi aman untuk ditempati karena kedatangan tentara sekutu yang dibonceng. Dan ketika Yogyakarta jatuh pada agresi militer kedua, maka Sultan Hamengkubuwono IX beserta rakyat dan para jajaran pegawai negerinya melaksanakan tindakan yang non-kooperatif terhadap kebutuhan Belanda di Yogyakarta. Hanya pegawai bagian kesehatan, listrik, dan air minum dan kebersihan yang bekerja agar rakyat tidak menanggung penderitaan yang tidak perlu. Pemilihan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia pada saat itu melihat dari sosok kepribadian Sultan Hamengkubuwono IX yang mempunyai pengaruh dan wibawa yang tinggi di mata rakyatnya, sehingga selalu terjadi koordinasi dan kerjasama yang baik mendukung demi berjalannya roda pemerintahan di Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX juga berperan penting sebagai inisiator yang bertanggung jawab secara politik terhadap serangan umum 1 Maret 1949. Sultan Hamengkubuwono adalah Raja Kesultanan Yogyakarta yang memimpin Kesultanan Yogyakarta pada 3 masa, yaitu mulai diangkat menjadi Sultan pada masa kolonial Belanda tahun 1940, masa kependudukan Jepang tahun 1942, dan masa kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Sultan Hamengkubuwono IX yang bernama kecil GRM Doro Jatun merupakan putra pasangan GPH Purboyo dan R. Raden Agung Istilah. Beliau sejak kecil memperoleh pendidikan yang telah terbiasa tinggal dengan keluarga Belanda guna mempelajari karakter, budaya, watak orang Belanda yang diharapkan oleh ayahnya Sultan Hamengkubuwono ke-8 agar dapat digunakan untuk menghadapi orang Belanda. Yang terakhir ada peran Sultan Hamengkubuwono IX dalam pasca kemerdekaan Indonesia. Yaitu yang pertama, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Kesultanan di Yogyakarta berada di garis tengah NKRI sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan semangat perjuangan dan rasa optimis dari kalangan rakyat dan pemimpin bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, pada masa agresi militer Belanda I, saat ibu kota Republik Indonesia di Jakarta tidak lagi aman untuk menjalankan roda pemerintahan, maka Sultan Hamengkubuwono IX menyediakan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1946. Yang ketiga, Sultan Hamengkubuwono IX banyak menyumbangkan bantuan moral dan material untuk keperluan jalannya roda 4 pemerintahan sebagai bantuan kepada para pegawai negeri dan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat, Sultan Hamengkubuwono IX berperan sebagai inisiator dalam serangan umum 1 Maret 1949. Dan yang terakhir, Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah sosok pemimpin yang diakui kredibilitasnya dalam diplomasi dan penghubung antara pemerintahan Republik Indonesia dan kerajaan Belanda pada saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1945.
Jadi segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam pasca kemerdekaan Indonesia. Masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Jadi kita sebagai penerus bangsa harus jangan pernah melupakan sejarah dan terus memperjuangkan sejarah tersebut dengan cara kita masing-masing. Saya Virgi Saputra, terima kasih. Sampai jumpa lagi.